sepakat saja apabila ada pihak yang ingin mengajukan uji materi merubah syarat usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi terus memicu polemik di publik. Pasalnya, persoalan batas usia pejabat publik dianggap open legal policy atau kebijakan hukum terbuka adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang. Jika ingin mengubah aturan ini, pilihannya adalah merevisi Undang-Undang Pemilu, bukan mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini dinilai syarat kepentingan karena diajukan jelang penyelenggaraan pemilihan presiden tahun depan. Muncul kecurigaan uji materi ini guna mengamankan jalan Gibran Rakabuming Raka melenggang di pemilu presiden tahun depan. Karena kabarnya putra sulung Presiden Jokowi ini sudah ada yang meminang. Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai jalan pintas untuk mengubah aturan yang bisa dianggap mengganjal Gibran. Sebenarnya siapa yang berwenang membuat aturan soal usia cawapres? Benarkah ini dilakukan guna melempangkan jalan bagi Gibran? Inilah satu meja The Forum, usia cawapres siapa yang berwenang ubah aturan? Kami bisa membacakan keterangan Presiden itu. Ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Batas usia Capres-Cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi. Partai Solidaritas Indonesia beralasan perubahan pasal batas usia tidak didasari alasan logis dan cenderung absurd. Kemudian ada alasan lucu, jadi disebutnya di situ karena anak muda usia 35 sampai 39 itu dianggap masih labil. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua MK Saldi Isra justru mempertanyakan alasan mengubah batas usia minimum Capres-Cawapres dari 40 menjadi 35 tahun, tidak disertai gambaran kebutuhan politik dan perbandingan yang komprehensif. Menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Sedangkan PDI Perjuangan beranggapan gugatan mengubah aturan batas usia Capres-Cawapres jelang Pilpres 2024 terindikasi disertai manuver politik kekuasaan. Berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD memilih menunggu keputusan MK karena sidang gugatan uji materi masih berlangsung di MK. Pemerintah akan mengikuti dengan seksama apapun keputusannya nanti karena begitulah menurut konstitusi kita. Presiden Joko Widodo pun meminta publik tidak berandai-andai atau menduga-duga sebelum keputusan MK keluar. Saya nggak mau intervensi, itu urusan yudikatif. Jangan menduga-duga, jangan berandai-andai. Ada juga yang berpendapat batas minimum usia Capres-Cawapres bukan masalah konstitusionalitas dan bisa diselesaikan di DPR melalui legislative review, bukan judicial review di MK. Maka, siapa yang sebenarnya berwenang mengatur batas usia Capres-Cawapres di tengah tempo pendaftaran peserta Pilpres yang tinggal 2 bulan lagi? Siapa berwenang ubah aturan soal usia cawapres itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Malam Bang Habib. Di sebelah kiri saya ada Sis Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Malam Sis Grace.
Di sebelah kiri saya ada Hakim Mahkamah Konstitusi 2015-2020 I Dewa Gede Palguna. Malam Pak Dewa dan Pak Palguna. Dan di ujung sebelah kiri ada Profesor Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia. Dan melalui sambungan Zoom ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang sekarang berusia 39 tahun. Ya, 39 tahun. Saya akan berbicara terlebih dahulu dengan Mas Emil Dardak. Mas Emil, betul Mas Emil ikut mengajukan gugatan uji materi soal batas usia capres atau cawapres? Ya, kita mendukung teman-teman aktivis mahasiswa yang datang. Mereka mengatakan kita ini aktivis zilenial, Mas Emil, Mas Wagub. Kita jadi ada latar belakangnya, ada yang ketua BEM fakultas, ada yang ketua BEM prodi, ada yang bahkan ketua umum himpunan mahasiswa politik Indonesia. Ya, saya pikir ini sesuatu yang menarik ya, bahwa mereka menempuh jalur untuk melakukan terobosan melalui jalur hukum, dan datang ke saya sudah dapat dukungan dari ada 2 kepala daerah di Jawa Timur yang sangat saya hormati juga, baik pribadinya maupun latar belakang keluarganya, karena putra dari Kiai yang juga saya jadikan rujukan saya. Oke, nah, tapi Mas Emil kan 39 tahun ya, 39 tahun, dan ini kalau mau maju sebagai cawapres mungkin kurang setahun lagi. Apakah memang berminat maju? Saya nggak akan menjawab begitulah, karena kan konteks kita sekarang ini mendukung teman-teman muda lah sebenarnya. Apalagi kalau merujuk ke partai saya juga udah tahu ada jagoannya, ya kan? Jadi sebenarnya. Tapi kan bisa aja lah cari peluang. Enggak lah, kita ini kalau melakukan sesuatu harus berpikir jangka panjang. Kita membawa sesuatu ke MK itu harus untuk kepentingan jangka panjang. Janganlah kemudian pragmatis jangka pendek. Mas Emil, tapi yang mengajukan uji materi ini Mas Emil sebagai pribadi atau mewakili aspirasi mahasiswa sih sebetulnya? Oh ya, saya memenuhi saya bahkan sempat posting itu di Instagram saya 12 Mei yang lalu. Saya cek lagi akhirnya kan, karena ditanyain banyak orang. Jadi 12 Mei mereka datang, kita ngobrol banyak hal, dari mulai ngobrol soal perspektif mereka terhadap politik hari ini, kemudian apa yang sedang mereka ikhtiarkan. Mereka bilang bahwa ya ada Emmanuel Macron gitu ya, Presiden Prancis 39, Jacinta Ardern gitu ya. Kemudian bahkan Sultan Syahrir juga dikutip sama mereka. Ya, saya tentunya juga sependapat mengenai bahwa sudah ada bukti bahwa usia yang lebih muda dari 40 itu juga punya kapabilitas begitu. Tapi artinya bukan inisiatif pribadi dari Emil Dardak ya? Gimana ya, kita bilang ini inisiatif, bukan itu yang menjadi hal yang penting, tetapi substansinya menurut saya. Substansinya ini adalah sesuatu yang kita ingin jangan sampai nanti, nggak hari ini ya, bisa kapan saja di masa mendatang juga ada tokoh-tokoh potensial yang kemudian bisa jadi pemimpin bangsa yang terhalang usia, padahal punya rekam jejak dan kredibilitas. Dalam ekspektasi Mas Emil, apakah uji materi ini diperuntukkan untuk pemilu 2024? Sekali lagi begini, ini kan kalaupun niat kita jangka panjang, tetapi dia harus punya validitas juga dong, kapanpun itu. Jadi irrespective of the time, it has to be valid gitu. Jadi akan counter logical kalau kemudian kita mendikotomi itu. Tetapi saya punya motivasi dukung kepentingan mahasiswa ini jangka panjang. Bayangan saya salah satu dari mereka mungkin one day akan punya kredibilitas untuk maju, tapi belum cukup usia 40 begitu. Oke, Mas Emil, terima kasih ya. Saya tembak ke Grace Natali terlebih dahulu. Grace, jadi PS ini kan jadi motor ya untuk mengajukan uji materi menurunkan dari 40 ke 35. Dasarnya apa sih sebenarnya? Oke, mungkin saya koreksi sedikit Mas supaya lebih tepat. Jadi yang kami minta adalah kembali kepada undang-undang pemilu yang sebelumnya. Oh, kembali ke sebelumnya. Iya, karena sebelumnya sudah memungkinkan untuk capres-cawapres itu 35 tahun, tetapi dengan alasan yang tidak saintifik, secara yuridis juga tidak kuat, diubah menjadi 40. Nah, sebelumnya 2 undang-undang pemilu sebelumnya 2003 dan 2008 itu sudah 35, Mas. Justru pertanyaan kita kenapa harus dinaikkan jadi 40? Sementara hari ini pemilihan umum yang selanjutnya saja 60% pemilih muda. Kemudian ada 21,2 juta anak-anak usia 35 sampai 39 tahun yang terhalang dong haknya gara-gara mendadak dinaikkan tanpa alasan yang jelas. Lagi pula sebagai rekan kerja presiden dan juga para menteri-menterinya,
eksekutif kan diawasi oleh legislatif ya Mas. Oke. Mas Budiman. Legislatif ini umurnya boleh 21 loh. Boleh 21. Jadi kan bocil kan. Bocil. Nah, Oke. ini jadi kenapa Ada perbedaan ya? perbedaannya terlalu jauh gitu. Tapi Kita Sis lihat Grace, pertanyaannya lah, kenapa ini nggak didorong ke DPR dan ke pemerintah aja untuk melakukan political review sebetulnya? ya justru kan produk ini diubah sehingga menjadi pertanyaan buat kita semua kenapa dinaikkan, itu kan yang membuat DPR. Dan kemudian terkait dengan open legal policy, sepemahaman kami bahwa ini bisa dikesampingkan jika melanggar moralitas, rasionalitas dan terjadi ketidakadilan yang intolerable. Gitu. Jadi ini ada ketidakadilan untuk lebih dari 20 juta anak-anak muda karena peraturan yang absurd ini. Apa alasannya tiba-tiba dinaikin? Dari apa? Dari 35 ke 40? Iya. Oke. Tapi kalau dari sisi dari sisi Grace, ini akan diberlakukan di pemilu 2024 atau gimana? Ya, kita harapannya ya dalam waktu kenapa harus ditunda gitu loh Mas, kalau memang bisa. Jadi kan, berlakunya 2024? Kalau bisa mengapa tidak? Oke, apakah ada calon yang diusung oleh PSI agar ada calon yang bisa dimainkan di 2024? Mas Budiman, PSI ini kan kita partai non parlemen ya Mas. Non parlemen, tapi kan boleh nyalon kan? Kita nggak bisa mengusung orang nih Mas. Iya, tapi kan bisa menjagokan. Iya, saya rasa kita buka pintunya kesempatannya supaya semakin banyak anak-anak muda yang jadi punya kesempatan. Kemudian juga kami percaya kalau ada anak muda di situ yang menjadi subjek gitu ya, maka tingkat partisipasi anak muda mungkin bisa lebih tinggi. Kita lihat hari ini di DPR ada banyak banget bocil, ya nggak Mas? Karena dibolehkan gitu kan. Kalau kita pengen melihat wajah pemimpin kita ke depan bisa lebih muda, bisa regenerasi, stoknya nggak itu-itu saja. Salah satunya ya gerbangnya harus dibuka dong, jangan digembok terus. Oke, dibuka dan itu berlaku di 2024 ya? 2024 atau 2029 silahkan diputuskan. Tapi kalau memang boleh gitu, kenapa mesti ditunda-tunda? Baik. Mas Habib, jadi kalau posisi DPR sendiri yang dulu pernah di 35, kemudian dinaikin 40, sekarang posisinya setuju di 35 lagi? Ya jadi saya perlu sampaikan bahwa saya sendiri tidak punya kompetensi bicara undang-undang ini karena saya baru jadi anggota DPR 2019, 2017. Yang kedua, posisi saya sebetulnya ketika di MK itu mewakili DPR sebagai tim kuasa DPR di MK, di mana keterangan DPR adalah menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Itu posisi saya ketika hadir di persidangan kemarin. Posisi saya kan sama dengan posisi DPR kan? Pak, nanti makanya saya akan menjelaskan. Kalau Pak Budiman tanya Habibur Rahman Waketum Partai Gerindra, tentu saya punya sikap yang berbeda. Apa itu sikapnya? Sikap kami Partai Gerindra adalah kami peduli sebagaimana diatur di pasal 26 tata beracara Mahkamah Konstitusi kepada para pemohon dengan tuntutannya sehingga kami menyatakan diri menjadi pihak terkait dan kami mendukung apa yang dimohonkan oleh para pemohon ini dengan alasan bahwa sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami terkait Capres dan Cawapres ini jangan terlalu melihat umur tapi lihat kompetensinya lihat kapasitasnya orang per orang, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mas Emil, pertanyaan saya sebelum mengakhiri sesi. Harapan Anda sendiri sebagai orang yang ikut mengajukan uji materi soal pasal dan sekarang menjadi polemik di publik, harapannya apa, Mas Emil? Kan motivasi terbesar ada dua ya, jadi terbesar tapi dua terbesar lah istilahnya top 2 ya. Yang pertama tentunya ini inisiatif generasi muda yang harus kita apresiasi gitu, bahwa berjuang itu bisa juga dengan jalur seperti ini, hukum ketatanegaraan, uji konstitusionalitas gitu ya. Tapi yang kedua substansi yang diperjuangkan sesuatu yang saya secara fundamental juga setuju karena sudah ada presiden gitu, bagaimana kemudian batasan usia ini dalam pengalaman di berbagai negara termasuk Indonesia sendiri sudah punya pemimpin dengan kaliber yang kemudian bisa siap untuk memimpin bangsa ini. Jadi itulah sebenarnya motivasi terbesar kami memberikan dukungan ini kepada rekan-rekan muda. Oke, baik. Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang sekarang berusia 39 tahun. Ya, tadi siapa sih yang berwenang untuk merubah atau menentukan syarat
soal usia capres? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke I Dewa Gede Palguna, hakim atau mantan hakim konstitusi. Pak Palguna, ini MK bisa masuk untuk menguji soal pasal apakah itu 35 atau 40 untuk usia calon wakil presiden atau calon wakil presiden? Seharusnya tidak. Tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu kan pilihan pembentuk undang-undang. Jadi itu memang pembentuk undang-undang lah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan soal usia itu. Dulu sudah pernah kok Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah soal syarat wali kota atau apa ya. Itu kan sikapnya Mahkamah Konstitusi itu adalah kebijakan atau legal policy pembentuk undang-undang. Jadi karena persoalannya bagaimana kita mau mengatakan bahwa umur ini adalah konstitusional, umur ini tidak konstitusional. Jadi kalau memang itu persoalannya adalah misalnya sudah dianggap makin muda, sekarang itu orang sudah makin dewasa, makin mature, dan dia bisa untuk mengambil keputusan even untuk kepentingan negara, ya silakan itu pembentuk undang-undang menyelesaikan. Bukan domain dari hakim konstitusi? Bukan domain dari hakim konstitusi. Jadi kalau menurut Pak Palguna tidak ada isu konstitusional soal persyaratan umur? Nggak ada isu konstitusional di situ. Oke, Grace gimana? Jadi kalau menurut Pak Palguna sebetulnya nggak ada isu konstitusional sih sebetulnya soal usia itu? Ya saya sih tidak mau berdebat soal itu apalagi sama Pak paling ahlinya. Tapi catatan kami mohon izin. Ada presiden sebelumnya di mana MK pernah membuat atau juga menerima kasus JR dan membuat keputusan terkait masa jabatan dan usia untuk pimpinan KPK yang belum lama ini. Kemudian batas minimum usia pernikahan untuk perempuan yang sebelumnya pernah berbeda dengan laki-laki sehingga diskriminatif. Kemudian juga terkait dengan usia hakim pajak. Jadi ada presiden-presiden sebelumnya di mana itu dimungkinkan begitu. Hakim pajak gimana, Chris? Ya ada agar disamakan dengan hakim tun kalau tidak salah demikian ya. Keseragaman ya? Iya. Oke, baik. Jadi sedikit tambahan, kalau kita mengacu ke uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan Nurul Gufron, kita sama debatnya waktu itu seperti ini. Ini MK nggak bisa menerobos open legal policy. De facto akhirnya bunyi diktum putusannya ini saya bacakan ya. Diktum putusannya adalah menyatakan pasal sekian tidak constitutionally inconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah tetap 50 tahun. Atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Kurang lebih begitu. Jadi memang seperti tidak menyatakan 50 tahun inkonstitusional, enggak. Tetapi ada frasa seperti itu atau berpengalaman. Itulah yang akhirnya membuat gugatan dikabulkan. Baik. Saudara Nurul Gufron ini. Baik, Prof Hamdi. Kalau Prof Hamdi lihat, ini kok isu 35, 40, 22, 28 menjadi isu apa? Isu politik, isu konstitusi atau isu apa sih kalau Prof Hamdi lihat? Begini, jadi kalau dalam perspektif saya misalnya psikolog, kami punya ilmu yang namanya developmental psychology, jadi mempelajari fase-fase perkembangan umur manusia itu, termasuk pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Apakah pada rentang usia tertentu orang tidak matang? Apakah pada rentang usia tertentu orang belum stabil secara emosional? Apakah pada rentang masa tertentu orang belum bisa performing, misalnya begitu ya. Nah, kan kalau secara ringkas saya katakan, misalnya kalau kita lihat, misalnya ada ahli psikologi perkembangan namanya Levinson yang membagi tahap perkembangan adulthood ya. Jadi tahap perkembangan itu dalam psikologi itu garis besarnya 3. Pertama itu childhood, itu usia anak-anak itu sampai umur 12 gitu. Teenager, setelah itu 12 sampai 17. 18 ke atas itu masuk masa adulthood, dewasa. Ya, gitu. Nah, dewasa itu juga ada fase-fasenya, dewasa awal 18 sampai 25 gitu loh. Nah, masuk 25 itu sudah mulai dewasa betulan, tapi early. Nah, tapi masuk ke arah 30 transisi,
ya 30-32 orang mulai berkarir. Nah 35 sampai 40 itu ada yang nyebut ini masa peak performance malah. Peak performance. Peak performance karena kita lihat sekarang banyak CEO, banyak orang-orang yang perform betul di usia-usia segitu. 35, 39, 40, 41 itu dia meningkat gitu. Masuk kepada 41 itu yang para ahli psikologi mengatakan ini masa middle adulthood. Dewasa tengah. Nah, itu masa settlement. Orang stabil, established gitu ya. Tapi ada lagi cerita lain yang sering disebut itu midlife crisis. Jadi orang-orang yang punya banyak masalah psikologis terutama puber kedua lah, macam-macam gitu ya. Jadi artinya yang saya katakan begini, ya 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya secara psikologi sama. Sama ya, tapi kalau menurut pandangan dari sisi psikologi, usia yang paling pas untuk ideal untuk menjadi pejabat publik termasuk presiden atau wakil presiden berapa? Oke, akhirnya saya lihat literatur misalnya tentang political maturity itu. Apa yang faktor menyebabkan orang matang secara politik itu? Ternyata temuan studi ilmiah itu mengatakan faktor penentunya satu adalah apakah dia punya observable skill and observable experience yang jelas. Artinya dia punya kemampuan betul, pengalaman yang dalam bidang itu. Ketiga misalnya apakah lingkungannya mendukung untuk facilitating learning namanya. Dia belajar yang terfasilitasi. Dan faktor ketiga juga yang penting, kehadiran mentor. Ini biasanya orang-orang yang cepat matang itu kan di sampingnya ada mentor-mentor yang hebat. Baik itu di bisnis, baik itu di akademia, apapun di politik. Jadi kehadiran mentor itu mempercepat orang matang gitu loh. Jadi bukan umur. Bukan umur. Bukan umur. Jadi singkatnya 35, 36, 37, 38, 39, 40 sama aja. mawon kira-kira gitu. Oke, baik. Grace, kalau tadi 35 sampai 40 sama aja. Kenapa yang dipilih 35? Karena kan sudah ada nih Mas, sudah ada undang-undang sebelumnya. Yang dulu ya, yang sudah 35 melalui ya. proses pembahasan yang panjang juga kan. Nanti kalau kita sebut umur baru, panjang lagi prosesnya. Tetapi yang menarik juga selain daripada itu disebut sudah memiliki kematangan, berarti kan ini ada dalam rentang kategori yang sama ya. Menurut catatan BPS di Indeks Prestasi Anti Korupsi, justru untuk usia 18 sampai 40, intinya di bawah 40 tahun, justru kecenderungan untuk korupsinya juga lebih rendah Mas ketimbang lebih yang rendah ya? Wah, ketimbang yang 40 ke atas. Yang dari bupati mana juga lebih muda juga korupsi juga. Kan kecenderungan begitu kecenderungan ya. Jadi lagi-lagi kenapa sih umur itu harus menghalang-halangi orang yang mungkin seandainya dia mampu, punya mentor yang baik, sudah punya rekam jejak juga, kenapa harus jangan halangi hanya karena sebuah umur. Belum lagi untuk menteri, Mas, ini kan membantu presiden, itu nggak ada kriteria umur malah. Kalau presiden berhalangan bisa digantikan antara lain, kalau presiden wapres ya berhalangan, bisa digantikan antara lain oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri kalau tidak salah, sama menteri pertahanan, itu nggak ada catatan umurnya. Jadi ini emang agak tidak konsisten ya soal umur ini. Tidak konsisten ya, oke. Pak Palguna, gimana ini? Ini kan tadi kan soal maturity ya 35, 40 oke lah, meskipun ada yang gugat lagi sekarang minta 22 atau 25 gitu loh. Kenapa nggak sekalian ini 17 tahun sih? Wah, tapi kan belum matang lah. Lulus SMA masa jadi presiden. Ada loh 18 tahun wali kota. Oh ya, wali kota ini presiden. Nah, what is the difference, the big difference antara wali kota dengan presiden kan kematangan dalam mengambil keputusan kan? Nah kalau itu persoalannya. Tetapi persoalannya sekarang bagi Mahkamah Konstitusi, bagaimana dia akan membuat rasio desidenti untuk menyatakan bahwa 35 tahun itu adalah konstitusional, 40 tahun, walaupun Pak Habib tadi kan bilang enggak tadi. Ya, tapi mengutipnya itu kan yang dikutip diktumnya aja. Rasio desidentinya kagak kan? Iya. Kan itu yang terpenting untuk tiba pada. Tapi bukan MK juga sering berubah-ubah. Lah itu dia Power Rangers itu yang jadi kacau itu kan. Ada Power Rangers gimana? Ya kan sering berubah. Ada Power Rangers. Tiba-tiba berubah. Ya akhirnya saya harus mengatakan bahwa peluang karena Mahkamah Konstitusi sering nyinggung-nyinggung soal umur itu yang dimanfaatkan oleh Grace tadi itu kan. Akhirnya Ya tadi kan gini yang tadi Bang Habib katakan, ini kan soal pimpinan KPK, Nurul Gufron mengajukan ada kerugian konstitusional dia, minta diperpanjang dari 4 tahun ke 5 tahun. Tapi kan dia tuh, dia pribadi. Tapi kalau dalam konteks ini kan nggak ada nih calon presiden. Itu dia. Yang ini problemnya Mas, ini agak teoretik lagi persoalannya. Itu problemnya karena pengujian undang-undang kita itu mengambil model standing itu diberikan sebenarnya kalau di Jerman ini untuk constitutional complaint. Jadi kalau untuk abstract judicial review semestinya itu enggak
individual person seperti ini yang mestinya mengajukan. Nah, tetapi karena ya sudahlah, kalau jadi hukum positif sekarang kita bagaimana mau nasi sudah jadi bubur lah, tinggal dimakan aja kan gitu, mau dimatengin atau gimana gitu kan. Nah, sekarang tinggal mencari rasio desidendi yang tepat saja. Apakah memang ada alasan yang mendesak atau ada apa namanya yang katakan pertimbangan yang sama sekali tidak bisa terhindarkan untuk berpindah, menggeser pertimbangan bahwa 40 tahun itu menjadi 35 tahun itu suka atau tidak dalam konteks ini nggak bisa menggunakan yang disampaikan oleh Pak Habib tadi. Tapi gini Pak Palguna, bukankah di MK itu sebetulnya putusannya diambil dulu, setuju atau enggak, pertimbangannya baru dibuat? Oh enggak. Oh iyalah. Enggak. Enggak gitu ya? Enggak, diskusi dulu. Diskusi dulu. Diskusi ya? Bukan putusnya udah ada dulu? Ini yang kalau gitu ngapain ada rapat permusyawaratan hakim, Mas? Oh ada ya? ini positif apa negatif sih sebenarnya pertanyaan? Oh ada ya. Ulang jelas ada di hukum acaranya kok namanya rapat permusyawaratan hakim. Ya. Jadi orang menyampaikan dulu debatnya. Biasanya kalau dulu kan waktu Prof. Jimli mimpin ya, dipilih dari kadang dari paling yang muda dulu ke yang tua, dari yang tua ke yang muda. Nah, di situ berdebat dulu, baru kemudian ambil putusan. Oke, berdebat dulu ya. Baru kemudian nanti ditunjuk siapa drafternya tergantung pada apa putusannya. Oke, tapi mungkin jadi pertanyaan adalah ini kan batas usia digugat, dipersoalkan, ada yang minta 40, ada yang minta 35, ada yang minta kemudian 25. Tapi apakah betul itu adalah untuk kepentingan Pilpres 2024? Diskusinya setelah jeda berikut ini. Oke, masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Habibur Rahman. Habib, Gerindra mendukung, apakah memang ini melampangkan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres? Ya, sebentar sedikit saya menanggapi Prof. Palguna tadi. Memang ya yang saya sebutkan itu diktum dari putusan. Tapi yang disebutkan Sis Krisnatali tadi, itulah salah satu pertimbangan. Ketika open legal policy mengakibatkan intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi lagi, pelanggaran hak dan lain sebagainya. Tadi Sis Grace lebih hafal, kayaknya beliau pernah jadi lawyer juga di MK ini. Belajar. Ya, itu, jadi intinya kalau dipertanyakan pernahkah open legal policy diterobos oleh MK? Pernah. Pernah. Jadi Power Ranger tadi ya? Udah jelas. Apakah itu secara ilmu ideal atau tidak? Beliau profesor bisa menilai. Oke, baik. Kan? Kalau pertanyaan saya tadi, apakah untuk jadi Mas gini, Gibran? Ada dua hal terkait pengajuan uji materi ini secara teknis. Pertama, untuk mengajukan uji materi ada yang namanya legal standing, hak untuk menggugat. Partai Sis Krisnatali ini hak untuk mencalonkan orang, sehingga ada kaitannya ke batu uji pasal 28D. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ya itu. Ya. Kedua, ketika undang-undang sudah diuji materi, putusan MK itu mengikat bukan hanya untuk semuanya, orang yang mengajukan, semua tunduk untuk semua masyarakat. Ya. Jadi kalau misalnya, ya makanya terkait pertanyaan Mas Budiman, ya kan ya, undang-undang ini diputus, ya dikabulkan, membuat ada seseorang atau beberapa orang yang tadi tidak mungkin nyapres menjadi bisa nyapres, ya kan ya. Itu bukan sesuatu hal yang salah, justru itu sesuatu hal yang benar. Pertanyaannya dibalik. Jadi untuk Gibran memang? Enggak, nanti dulu. Makanya pertanyaan seperti itu yang harus saya luruskan. Mengapa kita harus menunda keadilan kalau ada satu atau dua orang yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan keadilan? Ada ya sekarang? Makanya itulah pertanyaannya dari saya ya. Jadi penundaan terhadap keadilan adalah ketidakadilan. Justice delayed, justice denied. Kan? Itu sesuatu hal yang sangat clear. Jadi kita tidak bicara kasus apakah ini akan Gerindra mencalonkan Gibran atau tidak, karena kompetensi saya tidak di situ. Karena di KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, penentuan capres dan cawapres adalah domain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Baik. Grace, pertanyaan saya sederhana.
apakah memang yang dilakukan oleh PSI ini adalah untuk melampangkan jalan bagi Gibran berpasangan dengan Prabowo? Kenapa Gibran? Kenapa nggak Emil yang tadi live di sini? Enggak, kalau dalam bayangan Anda maksudku. Rasanya jangan dikecilkan untuk Gibran, Mas. Oke. Tapi untuk banyak anak muda, jumlahnya nggak main-main loh, 20 juta lebih anak-anak muda yang sebenarnya eligible dari segi umur kalau mereka dilapangkan jalannya. Kalau kita bicara kepala daerah, hari ini juga banyak anak-anak muda sudah bisa jadi kepala daerah dan prestasinya cukup relatif baik dibandingkan yang nggak kalah lah, jangan dibandingkan, nggak kalah dengan yang senior-senior. Jadi kenapa kita mau berlama-lama membiarkan ketidakadilan ini terjadi? Toh sebelumnya sudah bisa, justru Kenapa diubah tiba-tiba dikatakan umur di bawah 40 tahun itu masih labil. Itu tadi sudah dipatahkan jelas-jelas oleh Prof. Hamdi Muluk, memang ada dasar kajian akademiknya. Ini satu kategori sama-sama sudah dinyatakan dewasa, sudah matang. Jadi kenapa ada pembedaan, kenapa ada diskriminasi? Ini yang jangan ditunda-tunda lagi. Oke, baik. Pak Palguna, kalau Anda sebagai tahulah suasana kebatinan hakim-hakim 9 hakim konstitusi, kalau Pak Sacipto itu kan mengatakan idu geni, ya, ludah api sekali diucapkan semuanya akan ikut. Kalau menurut Anda, ini ada kaitannya dengan pemilu 2024? Kalau saya itu bukan domain saya lah, itu kalau itu ya. Tapi begini, pasal 47 Undang-Undang MK itu kan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu mulai berlaku gitu ya. Sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya begitu selesai diucapkan, ya dia mengikat. Mengapa begitu? Karena dia negatif legislator, ya idu geni tadi itu. Salah satunya kan anunya, negatif legislator. Jadi kalau positif legislator setelah diundangkan, dia ini juga setelah diucapkan dan dimuat dalam berita negara, dia berlaku. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya sebenarnya ini kan salah satu contoh bahwa tidak bekerjanya apa yang disebut sebagai meaningful participation itu. Andai kata meaningful participation itu menjadi dasar pengambilan keputusan politik, saya kira penjelasan Prof. Hamdi akan masuk ke situ. Dan Grace nggak perlu capek-capek untuk mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Gini, kalau sekarang dilihat ya, apakah kemudian MK ini kemudian jadi jalan pintas daripada political review, orang-orang yang nggak bisa ya pakai MK aja. MK kan hanya 9 orang tuh sebenarnya. Itu tadi yang saya maksud. Ketika ada kepentingan macam ini dan kemudian pola standing, model standing yang digunakan untuk menjadi pemohon itu adalah model constitutional complaint, suka atau tidak ketika orang secara pribadi merasa dirugikan atau mempunyai kepentingan, daripada di DPR capek-capek ini, kemudian coba-coba aja iseng ke MK. Oh, ada ya sekarang pola itu? Nah, enggak, bukan pola sistem yang kita ambil undang-undang yang menyebutkan individu yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya itu mempunyai standing untuk men-challenge undang-undang walaupun hanya satu orang, itu yang menyebabkan yang pola ini menjadi tidak bisa dihindarkan, akan muncul. Jadi kan lalu kepentingan orang bisa terselubungi oleh sistem. Tapi gini, kalau kita tadi membandingkan soal Bung Habib membandingkan dengan pimpinan KPK Nurul Gufron, itu kan clear dia sendiri mengalami kerugian konstitusional, ya, karena dari 4 tahun. Kemudian dia minta disamakan dengan komisioner meskipun ada juga yang 3 tahun ya. 3 tahun tapi kemudian ya itu dikabulkan, ada kerugian konstitusional yang nyata. Kalau dari sisi penggugat uji materi, apakah ada kerugian konstitusional yang dilanggar? Nah, itu dia persoalan yang tadi saya maksud, Mas. Alasan untuk menggugat itu adalah alasan untuk standing karena ada dugaan pelanggaran hak konstitusional. Tetapi konstitusionalitas itu sendiri itu argumentasinya lain lagi. Bahwa saya merasa mungkin hak saya akan persamaan di hadapan hukum, hak saya untuk tidak didiskriminasi atas dasar umur menjadi alasan saya untuk menjadi pemohon, ya. Itu yang dibawa oleh Grace. Itu juga yang tadi disampaikan oleh secara tidak langsung oleh Pak Habib. Tetapi apakah pasal itu sendiri unconstitutional, itu soal yang berbeda. Jadi debatnya di situ. Debatnya soal legal standing dan konstitusionalitas. Untuk masuk untuk bisa menjadi pemohon. Sebab kalau tidak punya standing, mahkamah akan membuang perkaranya. Buat apa buang-buang umur untuk mempertimbangkan. Tapi sekarang ada legal standingnya diakui. Ini dilakui karena memang kan masuk itu kan. Itulah pentingnya menjelaskan kerugian hak konstitusional apa yang menurut dugaan Anda telah dirugikan. Itu pentingnya menjelaskan hak itu. Nah, sekarang untuk mendalilkan bahwa umur 40 tahun itu adalah unconstitutional itu problem tersendiri. Apa alasannya? Bolehkah scientific evidence digunakan untuk itu? Untuk menjelaskan boleh, tapi apakah itu unconstitutional? Karena itu lagi tadi,
sebenarnya itu adalah pilihan pembentuk undang-undang. Walaupun kata Pak Habib tadi katanya sudah kayak mau adu penalti karena kita menendang ke kanan, dia belaknya ke kiri katanya. Tapi kan itu negarawan yang menguasai konstitusi loh itu. Itu yang saya mau katakan tadi. Jadi makanya pentingnya rasio desidendi itu kan karena itu yang nanti akan dijadikan pegangan. Mengapa hakim itu berubah? Mas, saya minta 1 menit lagi. Mengapa putusan hakim di Amerika Serikat itu yang berubah 180 derajat tidak dipersoalkan? Misalnya dalam kasus pemisahan antara sekolah kulit putih dan sekolah kulit hitam. Tahun 1896, separate but equal, dipisahkan tetapi sama itu dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi tahun 54, dalam kasus Brown versus Board of Education, itu dikatakan persis terbalik, tetapi tidak ada perlawanan. Ada argumentasi. Karena ada ratio desidendi yang ini. Yang saya maksudkan itu loh, jangan Power Rangers gitu loh. Itu loh yang maksud saya. Masa hakim konstitusi negarawan yang menguasai konstitusi Power Ranger? Bukan saya mengatakan hakim konstitusinya, kan putusan pengadilan apapun. Ratio desidendi itu penting. Gitu. Oke, Prof. Hamdi, jadi sebaiknya gimana kalau menurut Anda ya, tadi kematangan 35-40 itu nggak ada bedanya dan syarat politik, pemilunya tinggal 195 hari gitu kan. Gimana ini mau diselesaikan sebagai akademisi dan psikolog? Ya tentu kalau untuk jangka panjang saya merasa perkembangan zaman itu mengarahnya adalah makin memudah. Makin memudah. Itu fakta empiris yang kita harus akui. Kecuali MK ya. Makin menua ya. Grace langsung lebar senyumnya tuh. Ya itu jadi lebih mudah mencarikan alasan, mencarikan justifikasi yang saintifik bahwa dunia memang sudah mulai berubah dan bahwa orang bisa performing lebih mudah. Lebih mudah. Karena mungkin faktor-faktor yang masuk akal ya, mungkin karena kemajuan teknologi, gizi lebih bagus, kesempatan lebih banyak, orang lebih cepat belajar, jadi itu makin memudah. Makin memudah? Ya makin memudah, orang bisa performing kan, itu poinnya gitu loh. Dia performing dalam banyak bidang kan. Dan sekarang kenyataannya kalau kita lihat di bisnis memang sudah cenderungnya memudah, di korporasi memudah gitu. Profesor yang muda sekarang? Iya, profesor di akademia juga makin memudah gitu. Jadi misalnya membatasi orang sampai tua baru dia bisa perform, itu kan membatasi. Atau malah yang perlu dilakukan membatasi usia maksimal ya? Iya, maksud saya intinya begitu. Intinya begitu. Itu untuk ke depan lebih mudah mencarikan alasan gitu. Jadi mempertahankan, mempertinggi usia tuh makin nggak populer sebenarnya. Makin nggak populer ya. Iya. Oke, baik. Jadi sebaiknya kita menunggu hakim konstitusi akan memutuskan, tapi setelah itu kalau dikabulkan seperti apa, kalau tidak dikabulkan seperti apa, nantikan setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Sis Grace Natali. Jika katakanlah MK menolak uji materi yang PSI ajukan, apa langkah yang akan diambil oleh PSI? Saya nggak mau berandai-andai dulu nih Mas Budiman. Optimis ya? Masih optimis, kita usahakan yang terbaik, tapi tentu akan sangat sedih kalau sampai ditolak. Ini berarti mimpi anak-anak muda Indonesia harus pupus atau tertunda entah sampai kapan karena sebuah ketidakadilan bahwa ternyata capable atau kemampuan pengalaman itu nggak cukup karena kita dianggap masih labil kalau usianya belum 40 tahun. Gitu. Sebuah alasan yang sangat absurd dan saya harap ketidakadilan ini bisa ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi belum ada langkah antisipasi kalau ini kemudian ditolak, termasuk apakah kemudian mendesak pemerintah, DPR atau malah menerbitkan Perpu gitu untuk mengubah undang-undang? Kita masih upayakan semua energi dicurahkan ke proses ini dulu Mas. Jadi nggak mau berandai-andai dulu, masih optimis dulu. Semoga berbagai pertimbangan dari para ahli juga bisa didengar dalam proses ini. Oke, Bung Habib, pertanyaan yang mirip, jika kemudian ini tidak diterima gimana? Ada hal yang perlu saya sampaikan dahulu, menurut saya lebih penting saya sampaikan. Pertama adalah pandangan kita soal independensi MK. Independensi MK? Kita pernah ramai-ramai seolah-olah kita meragukan independensi MK. Ada pengumuman putusan di awal, ya kan? Ternyata de facto faktanya beda jauh gitu kan. Itu kan bocornya nggak tepat itu.
Ya, yang kedua adalah bagaimana kita memandang MK sebagai ada dua hal. Yang pertama, ada yang menggiring opini, ya MK alat kekuasaan. Alat kekuasaan. Tapi di sisi lain ada yang menganggap MK adalah tempat mencari keadilan konstitusional. Ini yang kedua. Tempat orang menuntut hak secara konstitusional. Menuntut hak ini, ya kan ya, kalau dikabulkan bagus. Dan tidak ada daya rusaknya kepada siapapun. Misalnya dikabulkan, tidak ada yang dirugikan siapapun dan tidak ada sistem yang rusak dengan tapi apa ada yang namanya dikabulkan. Iya apapun, ya kan. Ada yang diuntungkan, ada yang sangat diuntungkan. Itulah namanya perjuangan menuntut hak konstitusional, gitu loh. Apa yang masalah kalau ketika apa namanya ada orang, pihak 1 orang, 2 orang, 1000 orang, 10 juta orang yang diuntungkan dengan gugatan ini? Apakah itu menimbulkan kerugian bagi orang lain? Melanggar hak konstitusional orang lain? Tidak seperti itu. Jadi apapun putusan MK ya yang akan keluar dalam persidangan ini kami akan ikuti. Kami akan turuti. Tidak mengajukan political review sendiri, DPR mengubah. Dan putusan MK sebetulnya kan nanti akan mengikat semua pihak gitu kan. Kita harus mengacu pada putusan MK ini gitu. Oke, baik kalau gitu. Bung Pak Hakim Palguna, jadi gimana sebaiknya Hakim MK ini mengambil keputusan ya, karena ini sudah orang publik mengatakan syarat politik, ini apa pemilunya tinggal 190 hari. Gimana sebaiknya Hakim MK itu mengambil keputusan kalau menurut pandangan Pak Palguna? Ya, ini pertanyaan penting menurut saya. Ada satu statement yang sangat mendasar yang diucapkan oleh mantan Chief Justice yang sangat terkenal di Amerika Serikat, John Marshall. Pertanyaannya begini, apa sih yang menyebabkan putusan hakim itu dihormati dan ditaati? Jawabannya adalah cara dia memutus. Cara dia memutus. Memberikan pertimbangan terhadap isu yang diajukan kepadanya. Nah, itulah sebabnya maka orang tidak pernah meragukan yang namanya judicial independence itu karena diimbangi oleh judicial accountability. Salah satu unsur penting atau elemen penting dari judicial accountability adalah pertimbangan hukumnya ini. Nah, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke pertanyaan Mas Budiman tadi, apa seharusnya sikap yang diambil oleh MK? Saya sendiri masih berpendirian hingga saat ini dan tidak pernah berubah. Saya bukan Power Rangers dalam soal ini. Dari awal sampai terakhir, dalam soal usia, saya selalu berpendirian bahwa itu adalah wewenang sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang yang seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke dalamnya. Jadi alasannya, kalau kemarin dulu itu mengubah syarat hakim konstitusi, menambah kewenangan ini, itu selesai dalam waktu 1 bulan, apa sulitnya kalau pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR sudah sepakat bahwa itu dan ditambah dengan alasan argumentasi saintifik yang disampaikan oleh Prof. Hamdi tadi, bahwa dunia makin memudah. Saya kira dalam waktu 1 bulan selesai persoalan ini apabila dilakukan legislative review. Artinya saya sampai dengan saat ini berpendirian bahwa ini adalah persoalan legislative review, bukan persoalan judicial review. Artinya pembentuk undang-undang lah yang bisa mengubah, dan itu bukan persoalan yang sulit. Yang susah ya. Kalau memang ini, kan tinggal ngundang Prof. Hamdi. Prof. Hamdi. Untuk mengatakan. Kemudian direvisi undang-undang diubah lah jadi 35 kan? Tapi itu harus ada putusan MK dulu kan? Ya putusan MK-nya harapan saya, MK-nya itu adalah mengatakan bahwa ini adalah bukan persoalan judicial review tapi persoalan legislative review. Harapan saya begitu. Nah itu kalau dari sudut pandang saya, tetapi kan ya nggak tahu lah, kan ini 9 hakim kan punya. Nggak tahu lah, ada ragu kenapa? Bukan soal ragu. Kan Prof. Jimli sering menganekan 9 hakim konstitusi itu 9 pintu kebenaran. Kadang-kadang punya 9 apa? 9 pintu kebenaran. 9 pintu kebenaran. Ini yang harus berdebat di rapat permusyawaratan hakim itu sebelum ditentukan final say dari sebuah putusan. Nah ini kan perdebatan ini yang menarik. Oke. Nah ini hanya sayangnya perdebatannya nggak dibaca publik ya? Iya, nah itu karena kalau RPH-nya dibocorin ya bocor lah putusannya Mas. Gimana? Itu kan memang harus dirahasiakan. Oke, Prof. Hamdi, jadi gimana publik ini ya, publik yang bisa mengawal agar putusan Hakim MK ini betul-betul ada isu konstitusi, ada keadilan dan bukan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu untuk pemilu 2024. Pertama saya setuju dengan Pak Palguna bahwa sebaiknya untuk menjaga konsistensi aturan main kita bernegara, itu saya setuju betul bahwa harusnya Mahkamah
Konstitusi hanya punya koridor untuk menyatakan apakah sebuah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Ruangnya sempit sebenarnya. Sempit sebenarnya. Di situ saja dia. Nah, tentu untuk substansi undang-undang itu yang paling absah, memang betul open legal policy, saya setuju. Serahkan ke pembuat undang-undang untuk lebih detail begitu ya. Nah itu. Nah, cuma sekarang apakah ini misalnya satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa tadi kita harus sepakat bahwa dunia makin memudah, bahwa argumen-argumen untuk membuat persyaratan makin menua itu nggak punya dasar yang jelas, nggak punya dasar saintifik yang bisa dibenarkan sebenarnya gitu ya. Jadi kita setuju bahwa, tapi apakah ini akan dilakukan sekarang untuk melihat maslahat kita berbangsa bernegara ini, karena ada momen pemilu, kan itu yang dipersoalkan. Apakah ini tidak menimbulkan gonjang-ganjing atau menimbulkan prasangka yang tidak baik kepada sejumlah pihak yang dituduh misalnya mendapat keuntungan dari proses ini, kan gitu yang dipersoalkan gitu loh. Nah, apakah memang lebih baik, kalau saya tetap mengatakan bahwa sebaiknya memang undang-undang itu direvisi itu lebih elegan itu kalau mekanismenya di legislatif. Jadi kembalikan kepada open legal policy itu. Mahkamah Konstitusi cukup menjaga yang koridor yang sangat sempit itu dan itu menyerahkan kepada pihak DPR dan pemerintah. Iya, lebih baik seperti itu gitu loh. Jadi tapi manakala kita juga tidak bisa menutup hati nurani hakim misalnya. Walaupun 1, 2, 3 orang ini dipandang dirugikan betul tadi secara konstitusi, tidak mendapatkan perlakuan yang fair, ya itu ya saya menyatakan itu nuraninya para hakim. Oke, baik Prof. Andi, makasih Pak Palguna, makasih Sis Grace dan Pak Habib, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Kerugian konstitusional seharusnya menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk menentukan legal standing pengaju uji materi. Jika kerugian konstitusional sebuah pasal tak bisa dibuktikan, MK bisa saja menolak uji materi tersebut. Dan MK bisa menyatakan bahwa soal syarat usia capres dan cawapres adalah kewenangan DPR dan pemerintah dan bukan isu konstitusional. Demikian Satu Meja di Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.